Halo teman-teman. Seperti di video saya sebelumnya, saya mau sharing lah terkait tentang ini sih apa namanya, Vario yang baru saya beli ya. Ini Vario 150, dia tahun 2021. Ini kalau nggak salah seri terakhir ya sebelum beralih ke rangka ESAF, Vario 160. Jadi kalau menurut saya sih kalau untuk pemakaian jangka panjang ini masih favorit sih. Kalau untuk konsumsi BBM sama tenaga sih nggak terlalu jauh berbeda ya sama 160. Tapi untuk pemakaian jangka panjang dan untuk satu lagi untuk model, menurut saya ini masih lebih timeless teman-teman. Kalau yang 160 itu kan masih apa namanya terlalu robotik ya. Ini betul-betul nih lihat nih. Eh, Manis banget sih menurut saya ya. Saya nggak usah terlalu panjang-panjang sih untuk review motornya ini karena di YouTube sudah banyak. Ini untuk bannya juga masih ini teman-teman. Minggu ke-45 tahun 2021. Ini masih seperti baru semua nih. Sama juga ban belakang tuh teman-teman masih tebal dari baru nih. Dan ini warnanya warna apa ya? Coklat Dove ya teman-teman. Oke lah teman-teman, ayo kita ajak jalan motornya. Masih bagus banget nih. Lokasi parkir Pelabuhan Sanur teman-teman tuh. Ini kita lagi lokasi di menuju ke perempatan KFC ya. Sebelah kiri ini Pelabuhan Sanur teman-teman. Yang mau nyebrang ke Nusa Penida tuh dari situ tuh. Macetnya luar biasa, gila teman-teman. Padahal ini ya sebenarnya sudah langganan sih ya. Kalau jam 3 sore itu, jam 3 sore ke atas hari Sabtu, mulai dari patung monyet atau patung Titi Banda itu macet parah teman-teman. Di sini tuh, ini bule-bule atau wisatawan yang habis berlibur ke Nusa Penida, ini penjemputan di sini semua rata-rata. Yang mau naik online atau yang sudah sama paket tour, jemputnya di sini. Teman-teman, hari ini saya dari rumah tadi mau beli kue ulang tahun untuk anak saya. Nanti belinya di Harvest Teoku Umar. Ya beli yang kecil-kecil aja lah, yang penting dia senang tiup lilin. Ya udah gitu aja sih, nggak terlalu yang gimana. Sebelum kita beli kue ulang tahunnya, saya mau ajak dulu deh. Ini kan Sabtu sore nih, mau malam Minggu. Di Bali kan ada mall baru tuh, katanya mall terbesar. Saya nggak tahu sih, tapi kita lihat aja lah situasi di jalanan depan mallnya yuk. Namanya Icon Mall, lokasinya di Sanur teman-teman.
Nanti kita lihat ya seramai apa, sekaligus kita mau lihat juga lah itu di Sanur itu gimana sih kondisinya kalau menjelang malam minggu ini. Dan sekarang saya bawa Vario teman-teman, Vario 150 yang baru saya beli. Ini Vario 1250 tahun 2021, kilometernya sekarang sudah 2022. Kemarin waktu saya beli itu kilometer 1970-an kalau nggak salah. Sebelum Vario ini nanti kalau memang rezeki nanti dibeli sama orang, saya mau bawa jalan-jalan dulu teman-teman. Saya sebenarnya nggak ikhlas sih jual Vario ini ya, tapi karena ya kita kan harus ada berputar uangnya kan, jadi ya kita ikhlasin aja. Mudah-mudahan nanti di suatu hari kita punya rezeki lagi untuk punya Vario seperti ini ya. Ini di sana tuh ke Jalan Pantai Sanur tuh itu. Saya lupa ini jalan-jalan apa ya. Jalan Danau Toba tuh teman-teman. Kita sekarang ada di Jalan Danau Toba. Wih, Danau Toba itu kan danau yang ada di kampung saya teman-teman. Dan Icon Mall-nya nggak jauh dari sini teman-teman, sebelah kiri nanti dia Icon Mall-nya. Ini Oriflame Sweden. Kalau nggak salah Oriflame-nya ini pindahan dari ini ya, deket Kute itu ya, daerah Kute. Soalnya di sana Oriflame-nya tutup. Mungkin pindahnya ke sini kali ya, atau memang beda ya. Ya beginilah teman-teman situasi di Jalan Danau Toba di Sanur. Itu pantai juga kalau nggak salah. Ini toko-toko yang menjual ya segala pernak-pernik lah ya, ada tas, baju dan lain-lain. Beginilah teman-teman situasi kepadatan arus di Jalan Danau Toba. Saya nggak terlalu sering sih kesini teman-teman, jadi jalannya juga saya nggak hafal. Maksudnya namanya jalan saya nggak hafal gitu loh. Jadi ya kita coba keliling-keliling aja lah ya. Biasanya sih saya pernah satu kali ke Icon Mall dan itu macet teman-teman, karena Icon Mall waktu itu baru buka. Jadi parkirannya sebenarnya belum ready. Jadi ya kita parkir di jalan ganggang sempit gitu, di trotoar. Ah, itu tuh udah kelihatan tuh Icon Mall. Tuh bulenya berbelanja, melihat-lihat, menikmati Bali. Ini masih Jalan Danau. Oh, ini Jalan Danau Tamblingan tuh. Tadi Danau Toba, sekarang Jalan Danau Tamblingan. Nah, sekarang saya mau pindah ke jalur kiri ya, ke lajur kiri ya. Jalur apa lajur ya? Biar teman-teman lihat tuh. Kalau inilah Icon Mall, mall terbaru di Bali. Tuh teman-teman. Kalau malam enak sih sini duduk-duduk teman-teman, menikmati suasana ya kan. Icon Mall gede ya. Dan ini tembus ke pantai teman-teman, dari sini ke belakang. Pantai Sanur itu di belakang teman-teman. Gitu. Ini udah mulai padat sih ini. Ya udah teman-teman, kita putar balik lah ya. Nanti kalau kita terus sampai ke sana itu tembus ke bypass Ngurah Rai, saya takut varionya nanti bengkak nih kilometernya, karena kita kan harus tetap menjaga daya tarik pembeli kan. Ya itu tadi kilometernya rendah kan. Nah sekarang sambil kita nunggu-nunggu nyampe lah ya di lokasi di The Harvest Sanur, The Harvest Teukumar. Gimana sih kesan singkat saya itu untuk Vario 150 ini? Saya sudah pernah punya sebenarnya teman-teman. Vario 150 tahun 2015 waktu itu generasi kedua ya untuk Vario
yang agak gede gitu dengan cc 150 itu yang pertama juga tahun 2015 itu. Saya pernah punya, waktu itu saya beli 24 juta di Kendari, Sulawesi Tenggara. Waktu itu saya pertama kali tugas di sana gitu kan. Nah, akhirnya saya jual karena ya akhirnya ada kebutuhan lain gitu. Dan waktu itu yang saya rasakan Vario 150 itu yang generasi pertama ya, untuk 150-nya itu nyaman sih. Dan sekarang kita berbicara mengenai 150 yang Gen 2 nih. Kalau untuk Vario ini Gen 3-nya, tapi untuk yang seri 150 ini Gen 2. Nah, pertama kali nyoba gimana ya, mesinnya itu agak ngeraung sih ya teman-teman. Agak gimana ya dibilangnya, agak gantung gitu kalau menurut versi saya. Dia kayak apa ya, mungkin di pengaturan transmisinya ya, jadi kayak posisinya kurang jelas tuh, pengen diturunin kecepatannya atau dinaikin kecepatannya gitu. Jadi agak gantung gitu kan, kalau bisa dibilang ngeraung. Saya juga kurang ngerti lah gimana bahasa teknisnya ya, tapi getarannya lumayan kalau di bawah. Tapi kalau untuk akselerasi, nah nggak usah ditanya lah ya, karena dari hasil tes dari akun YouTube yang lain, akun YouTube otomotif yang lain, seperti ya satu Vario 150 versus 160 itu untuk 0 sampai 80 itu, wah kayaknya katanya lebih kencang ini sih, sepersekian detik. Tapi untuk 80 sampai 100 km ke atas itu, nah itu sudah milik 160, udah milik Vario 160 gitu teman-teman. Nah, saya punya istri Vario 125 Old yang tahun 2013. Saya sih untuk dekat-dekat ke pasar sih seneng lah ya untuk warawiri di kota-kota. Tapi kalau untuk jarak yang setengah jam, 1 jam itu saya tobat sih pakai Vario itu yang 125 Old. Itu keras suspensinya, depan belakang itu ampun teman-teman. Saya terasa sampai ke pinggang loh, ke tulang belakang gitu. Saya nggak ngerti gimana racikannya kok bisa separah itu. Apakah memang suspensi Vario-nya yang 125 yang Old itu memang sudah begitu, atau memang sudah rusak, atau memang dari awalnya begitu, saya nggak tahu ya. Tapi ampun, begitu saya coba Vario yang ini teman-teman, ini salah satu Vario ternyaman yang pernah saya coba. Nah, pertama, ini Vario ini, motor ini nyaman, suspensinya lembut teman-teman. Kalau untuk jok nggak terlalu lembut sih, tapi sangat terobati oleh suspensi yang sangat proper sih menurut saya. Itu yang pertama, jadi motor ini nyaman. Yang kedua, yang membedakan dari Vario-Vario yang lain yang sudah diproduksi oleh Honda, ini adalah Vario dengan model timeless, dengan model paling oke teman-teman, menurut saya paling manis. Jadi mungkin kalau dipakai 10 tahun sampai 20 tahun lagi bahkan, ya ini keren banget ini Vario. Masih, ya saya cuma bisa bilang ini Vario paling keren deh yang pernah diciptakan sama Honda gitu. Kalau konsumsi BBM saya nggak usah ini lah teman-teman ya, nggak usah testing ya, nggak usah uji ya, karena di channel lain juga banyak sih. Yang penting, yang pasti sih gini, kalau menurut saya sih, kalau mesin Honda itu rata-rata sangat irit sih, dan nggak akan membuat kalian itu ragu untuk menjelajah karena konsumsi bahan bakar yang tinggi gitu, enggak. Jadi untuk semua jenis motor Honda menurut saya sangat-sangat ergonomis lah untuk konsumsi BBM-nya. Jadi itu aja sih teman-teman. Saya sangat menyayangkan sih Honda akhirnya mendiscontinue model ini. Bukan apanya ya, tapi kok modelnya kok jadi 160 itu kayak kurang timeless lah ya. Rasanya kok kayak ya udahlah, nggak jelek kok gitu ya. Itu bener sih, Vario 160 itu nggak jelek, tapi kok ada penurunan penurunan model ya, penurunan kualitas tampilan ya gitu ya, penurunan estetika gitulah. Jadi itu sih menurut saya. Jadi kalau untuk teman-teman yang pengen punya Vario untuk jangka panjang, yang pengen punya Vario yang daya tahannya kuat, nggak ada ragu-ragu, cari aja nih Vario 125 atau 150 yang tahun tinggi tapi masih rangkanya belum esaf lah itu ya. Karena kan
Masa kita beli motor yang, wih, garansi rangka 5 tahun lah, setelah 5 tahun gimana kan gitu. Kita kan butuh ketenangan kalau misalnya kita punya motor itu kan. Jadi nggak ada keraguan mengenai yang lain gitu. Jadi menurut saya sih masih ada PR-nya sih ya mengenai ESAF itu, walaupun ada garansi-garansi. Menurut saya sih ini masih the best deal ya. Selama kalian bisa dapatkan Vario kondisi terbaik dengan rangka non ESAF, misalnya 150 atau 125, ya khususnya yang cari 150 lah ya, cc besar ya. Ini sih kalau memang nggak pengen 160 karena rangkanya ESAF. Karena menurut saya, kalau setahu saya yang 125 kayaknya belum ESAF deh ya. Walaupun yang keluaran terbaru yang Vario 125 kayaknya masih rangka yang lama dia, jadi masih oke. Tapi kalau yang pengen nyari yang cc lebih besar, misalnya, wah saya kan sering boncengan sama anak istri ya, mungkin 150 ini jawabannya teman-teman. Ini tenaganya masih mengakomodir untuk 4 orang lah, maksudnya 2 orang dewasa, 2 anak kecil gitu ya. Misalnya mau ngantar sekolah, pergi ke kantor bareng-bareng, masih oke banget. Jadi itu aja lah teman-teman review singkat saya, nggak usah panjang-panjang. Jadi ini adalah Vario terbaik dan ternyaman yang pernah saya coba. Mudah-mudahan, ya saya nggak tahu sih, siapa tahu saya memang berjodoh dengan motor ini sehingga ADV saya laku gitu kan. Soalnya saya sedang memasarkan 2 motor ini dan ADV saya yang sering saya bawa untuk bepergian. Nah, kalau EDV-nya laku ya mungkin saya jodohnya di sini. Next time mungkin saya bisa punya EDV lagi gitu kan. Karena nggak bisa saya pertahankan dua-duanya teman-teman. Jadi kalau memang ini yang laku ya udah. Toh kebutuhan utama saya sih ada di EDV gitu, karena itu bisa untuk saya bareng-bareng sama keluarga, bisa juga untuk touring. Oke teman-teman, jadi itu aja lah. Nanti saya mau memperlihatkan simpang 6 lah sama teman-teman. Simpang 6 mau nggak lewat sih ya, kalau ke mana, ke The Harvest Teokumar. Jadi itu deh teman-teman. Teman-teman, ini Bundaran Renon tuh. Yang itu pelajaran non teman-teman, pelajaran non. Ini view-nya asik sih teman-teman, pelajaran non ini kalau malam-malam ya, karena itu kan banyak tangga tuh kan menuju ke dalam mallnya. Jadi di setiap anak tangga itu dia naruhin lampu gitu. Jadi kalau malam-malam itu kok kayak estetik banget sih. Ini jalan, sekarang kita ada di Jalan Puputan teman-teman. Jalan Puputan. Tuh, lajurnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Gila kan? Jalannya bagus, 4 lajur, bangunan nggak terlalu banyak, maksudnya nggak terlalu padat ya, nggak tinggi-tinggi gitu. Terus pohonnya juga rindang. Ini adalah salah satu jalan kota terbaik menurut saya yang ada di Denpasar, yang terindah juga gitu loh. Sebentar lagi kita akan masuk melewatin lapangan Niti Mandala, salah satu tempat inilah apa ya, menikmatin kota Denpasar tuh. Maksudnya menikmati kota Denpasar itu ya, itu di situ alun-alun lah ya. Terus di situ bisa kita jogging, banyak orang arisan juga. Terus upacara besar Provinsi Bali juga diadakan di sini teman-teman, seperti 17 Agustus, upacara peringatan hari ulang tahun Provinsi Bali di sini. Tuh, misalnya ulang tahun Polri, ulang tahun TNI di sini juga. Ini luas teman-teman, tapi saya kurang tahu luasnya berapa. Wih, Vario tuh. Tiger nih. Wih. Dulu saya pernah pakai itu tahun 2006. Tiger. Inilah lapangan Niti Mandala teman-teman. Ini Matahari teman-teman, Matahari Jalan Sudirman. Itu Ramayananya tuh. Di sebelah Matahari itu TK Santo Joseph.
Anak saya di situ tuh sekolahnya. Ini menerobos. Oh, ternyata memang sudah mau hijau. Asap hitam L300. Ini matahari. Sebelah sananya perempatan satu lagi tuh Mall XX1. Bener nggak sih? Atau 21? Saya soalnya orang kampung, teman-teman, nggak ngerti bahasa-bahasa permol-molan tuh. Oh, level 21 mall. Jadi gitu dulu ya lah ya teman-teman. Sekarang kita sudah ada di Jalan Teguh Umar nih, sudah mau nyampe The Harvest. Jadi sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Yang penting sehat selalu lah, jangan berhenti berusaha, selalu bersyukur. Itu aja sih teman-teman. Selalu bersyukur dan bersuka cita. Dan jangan lupa jalan-jalan. Wih, pakai helm dong, Mbak, Mas. Biar rambutnya nggak bau, Mas, Mbak. Udah sampai, teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya akhiri dengan selanjutnya. Oke, teman-teman.